Kalau kalian ditanya, apakah kalian itu ingin jadi orang miskin berikutnya? Ya nggak mau dong, masa saya kok didoakan jadi orang miskin? Tetapi kalian memang tidak mau jadi orang miskin, tapi coba cek perilaku kalian, coba cek kebiasaan kalian. Jangan pernah berharap kalian itu mau jadi orang seperti apa kalau kalian tidak mengubah habit dan kebiasaan kalian. Dari video ini kita akan bahas tuntas, kemiskinan itu juga bisa diwariskan loh, karena sebuah kebodohan yang tidak kita putus dari diri kita. Video ini akan bahas tuntas itu semua. Tonton sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30. Kita akan membahas tuntas itu kenapa manusia itu bisa jadi bodoh sih. Saya pernah diskusi dengan beberapa orang tokoh di Indonesia. Saya sebut tokoh ya, yang artinya valid, bisa dipercaya. Tokoh ini tuh pernah bercerita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang emosional. Jadi bangsa emosional itu kalau kita lagi menghujat satu itu langsung menghujat massal gitu, menghujat berjamaah tanpa dilihat dulu kebenarannya itu seperti apa. Jadi bangsa kita ini adalah bangsa emosional, akhirnya emosinya itu 95% lebih dominan daripada logikanya. Memang sifat positifnya gotong royong, tetapi gotong royong ternyata juga bisa diartikan negatif, itu gotong royong kebodohannya. Jadi kebodohnya ikut-ikutan, ini yang jadi masalah gitu. Nah di video kali ini saya akan bahas tuntas kenapa sih kebodohan itu, seperti tadi saya katakan di awal itu, kemiskinan itu juga diwariskan, kesuksesan juga diwariskan, tapi jangan sampai please deh kebodohan ini diwariskan. Nah mulai video ini saya akan bahas supaya kita memahami apa sih 5 level kebodohan ini. Tapi kita mulai dari level kebodohan pertama yang ya mungkin masih bisa diselamatkan. Level kebodohan pertama ini adalah level percaya begitu saja. Ya itu yang tadi saya sudah bilang, ikut-ikutan itu tadi. Mohon maaf ya, saya terpaksa harus membuka tragedi lama. Yaitu waktu sahabat saya Pak Mas Gilang, saat itu dia menjadi presiden Arema, kan terjadi tragedi ya, yang berdarah. Waktu itu meninggal lebih dari 120 orang. Rata-rata yang meninggal itu, jadi rata-rata kalau saya perhatikan lah anak-anak kecil ya, atau remaja yang mana mereka itu demi fanatisnya membela klub. Karena waktu itu kan derby ya, Arema lawan Persebaya ya. Mereka tuh derbynya tuh sampai segitunya, sampai fanatisnya sampai segitunya. Celakanya satu, mereka itu ikut-ikutannya itu yang saya parah. Sehingga kalau hari itu nggak ikut-ikutan, harusnya tidak terjadi hari kematian itu. Tapi ya kita mau ngomong apa? Nyawa loh urusannya. Nah level pertama, individu ini terpengaruh oleh alternatif atau teori konspirasi yang mereka temui. Sama kayak kisah itu tadi. Mereka merasa telah tercerahkan dan mendadak menjadi lebih pintar karena informasi baru ini. Cara kaya paling baru melalui kripto gitu. Jadi cara yang sebelumnya itu semua udah salah dan nggak bener. Ya nggak demikian gitu. Apakah dengan adanya kripto terus lantas emas yang mati? Ya nggak juga. Apakah dengan kripto terus lantas investasi properti mati? Ya nggak juga. Semua instrumen investasi itu kan punya kelebihannya masing-masing. Tapi artinya kan kita tidak bisa menjelekkan instrumen investasi sebelumnya. Cuman gara-gara muncul satu fenomena baru yang namanya kripto. Nah Anda paham ya, jadi kita jangan percaya begitu aja. Nah ini penting, misalnya mereka mungkin percaya bahwa Atlantis atau teori Lemuria berada di Indonesia. Banyak loh yang percaya Atlantis dulu di Indonesia gitu. Candi Borobudur yang mendirikan Nabi Sulaiman gitu. Saya pernah dengar tuh beberapa channel YouTube bahas seperti itu. Dan yang tonton banyak. Nah ini ikut-ikutan. Ya mohon maaf ya, saya terpaksa harus nyinggung sedikit agama gitu. Padahal kalau kita lihat kronologisnya kan ya nggak demikian. Tapi karena ada orang yang menggembor-gemborkan tentang level percaya begitu saja, dinarasikan dengan gambar yang bagus, dengan suara yang indah, dan apalagi divalidasi dengan tokoh yang terkenal, wah seolah-olah Anda langsung percaya begitu saja, padahal belum tentu ada dasarnya. Berdasarkan teori alternatif yang tidak didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Kebodohan pada level ini terjadi karena individu cenderung menerima informasi spekulatif sebagai kebenaran tanpa skeptisisme yang memadai. Jadi artinya ketika Anda menerima sebuah arahan, serang gitu contohnya ya, serang. Nah ini sesuatu yang menurut saya tidak dinalar. Jadi karena ikut-ikutan. Saya juga pernah dicurhati salah seorang teman. Kita tahu sekarang di Kamboja itu kan mempunyai satu situs judi yang sangat besar.
Kenapa saya jadi bahas judi? Karena ada berita yang lalu tentang perjudian di mana Kamboja itu menjadi server daripada sebuah negara yang melegalkan judi, kasino. Ternyata sumbernya pinjol itu dari sana semua. Servernya di Kamboja. Dan kita tahu kan waktu itu ada satu masa di mana orang di sini itu lagi kepepet. Mereka tuh dijanjikan bekerja di situ dengan income yang besar. Saya punya teman, beberapa murid ya, hampir berangkat ke Kamboja karena tergiur oleh sebuah angka dan gaji yang fantastis. Tapi akhirnya mereka nggak bisa pulang karena mereka ditahan ilegal di situ. Nah, ini salah satu contoh juga level percaya begitu saja. Nah, ini harus hati-hati dan ini level kebenaran yang sangat rendah. Contoh kalau ada seorang, mohon maaf ya, pemuka agama. Agama itu ya agama saja, jangan dicampur dengan politik menurut saya. Kalau agama sudah dicampur dengan politik, akhirnya agama itu sebagai kendaraan politik untuk kepentingan politik tertentu. Entah itu nanti untuk pemilihan legislatif, entah itu untuk janji-janji politis, karena untuk merasa senasib, sepenanggungan, seiman, sedarah, sesuku, dan seapanya, itu kan mudah sekali digembar-gemborkan. Dan ini dipakai komoditas politik ini di seluruh negara, bukan cuma Indonesia. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya kebenaran tanpa skeptisisme ini tidak dianalisa, asal dia percaya saja. Dan di Indonesia ini jumlahnya banyak sekali. Apa dasar Anda memilih pemilihan wali kota? Ya kalau emak-emak sih yang penting mungkin pemimpinnya ganteng gitu aja. Nah itu kan bukan karena visi dan misi gitu. Bukan karena track record, dia nggak pernah baca. Nah padahal kita ini memberikan suara gitu loh. Itulah sebab kenapa level percaya begitu saja ini mudah sekali digoyang oleh para politisi. Karena mereka itu yang terpenting dapat BLT atau bantuan langsung tunai setiap bulan. Nah level-level seperti ini mereka itu sangat susah untuk menjadi lebih cerdas dan lebih pintar dan lepas dari akar kemiskinan. Pasti. Ini terjadi ketika orang menerima informasi tentang kekayaan atau investasi tanpa mempertanyakan keabsahan atau sumbernya. Pokoknya dia asal percaya gitu aja. Temennya ngomong apa ya asal percaya gitu aja. Contoh nyata lah ketika seseorang membeli aset saham properti bisnis berdasarkan tips dari forum internet tanpa melakukan riset sendiri yang lebih lanjut. Dan akhirnya apakah influencer itu bisa benar 100%? Ya belum tentu benar. Pak ngomongnya canggih, saya tahu. Yang ngomong canggih itu oke, banyak gitu. Tapi kita sendiri harus lebih kritis, teliti sebelum membeli. Saya yakin deh sama kayak kita ini download aplikasi. Ketika kita nih download aplikasi kan kita itu kalau scroll itu kan ada syarat dan ketentuan. Apakah kita baca semua syarat ketentuan? Kan kita pasti lewati semua, terakhir baru kita pencet yes. Seperti itu kan. Nah pinjol itu juga memanfaatkan hal yang sama. Kebodohan berjamaah gitu loh. Kebodohan yang turun-temurunkan. Yang dilihat iklannya itu kan keren. Nanti Anda dapat pinjam dana 80 juta. Bunganya murah sekali, cuma 21.000. 21.000 itu kan nggak dibaca apanya. Saya juga mau aja 80 juta dipinjemin cuma dapat bunga 21.000. Tapi 21.000 itu Pak per hari. Orang nggak baca. Dan itu nanti ada biaya admin, biaya tetek bengek, biaya provisi, biaya apa. Ujung-ujungnya 80 juta, cairnya cuma 70 juta. Sama kayak orang pinjam 1 juta, cairnya 800.000. Nah ini kan kebodohan berjamaah gitu loh. Ini kan namanya level percaya begitu saja. Nah level seperti ini, semoga dengan video seperti ini, Anda semakin sadar sebelum Anda benar-benar melarikan diri Anda ke seperti itu, sama gitu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Dunning-Kruger effect atau level Dunning-Kruger. Apa maksudnya Dunning-Kruger effect ini atau Dunning-Kruger level? Level kedua ini ditandai adalah individu yang mempunyai pengetahuan yang sangat terbatas namun merasa sangat percaya diri, merasa sangat kompeten. Saya ini sudah lulus S1. Wah, dia merasa saya ini lulusan universitas ternama. Dia udah merasa jago. Ditambah lagi dia lulusan luar negeri S2. Ketika dia pulang, memang dia jago, dia pinter. Tapi ketika dia pulang menjalankan bisnis ayahnya, malah bangkrut. Dan ini saya dengarkan 10 kasus kayak gini, 9 terjadi hal seperti ini. Kenapa? Karena ayahnya membangunnya bukan dari teori S2 luar negeri, tapi membangunnya dari hati. Tapi ketika anaknya, dia punya uang, anaknya sekolah luar negeri, pulang, dia menjadi idealis. Paham-paham sana itu terkontaminasi ke otaknya. Sehingga ketika dia jalankan usaha orang tuanya, dia pakai teori yang anggap orang tuanya kuno. Dan alhasil bisnisnya bangkrut. Dan itu banyak terjadi. Lagi-lagi saya kemarin ketemu lagi seorang teman yang juga mengalami hal yang sama. Kita sekolah S2 itu tujuannya harusnya lebih pandai, lebih cerdas, lebih cermat. Bukan berarti lebih bebal atau lebih keras kepala dan menganggap semuanya salah, dia yang paling benar.
Padahal dia baru cuma tamat S2 loh, belum benar-benar membangun perusahaan loh. Itu sama aja seorang pernah ikut bela diri, dia itu baru aja, kalau misalkan saya taekwondo ya, dia baru aja sabuk kuning, baru aja teknik belajar menendang, dia udah merasa dirinya itu paling jago nendang gitu. Atau dia itu baru nonton film entah Bruce Lee lah, atau Jet Li lah, atau nonton apa, babat tanah tilular, apa babat tanah leluhur siapa. Wah, dia lihat tendangannya seperti ini, dia merasa dia paling jago, dia udah paling jago di sekolahan. Padahal ada yang sabuk hitam gak ngerti apa-apa, diam-diam aja itu kalau sekali nendang bisa membunuh orang loh. Itu aja gak banyak ngomong gitu. Nah dari sini Dunning-Kruger effect itu dia tuh merasa dirinya pintar. Beda loh ya, orang pintar sama yang merasa pintar itu beda. Orang hebat sama yang merasa hebat itu beda. Nah Dunning-Kruger ini adalah orang yang merasa. Nah ini level kebodohan level kedua sih. Di mana kepercayaan diri seseorang berbanding terbalik dengan pengetahuan nyata mereka. Mereka seringkali berbicara dengan keyakinan tinggi, namun sebenarnya pemahamannya itu sangat dangkal, ya, tidak mendasar gitu. Dan dia merasa dirinya itu hebat, dia pamer pada teman-temannya. Padahal seperti pepatah mengatakan air beriak tanda tak dalam. Banyak tokoh-tokoh agama yang hebat itu malah di kampung justru nggak mau tampil di sosial media. Mereka itu orang yang hebat, orang yang sangat rendah hati, ilmu agamanya tinggi, mereka tuh sangat menguasai ilmu-ilmu spiritual yang bagus, tapi mereka nggak mau tampil di sosmed. Kenapa? Karena mereka tidak mau terkenal. Ilmunya semakin lama dalam. Dan ketika saya itu masih ingat ya, guru bela diri saya itu berkata, orang yang benar-benar bisa itu justru nggak mau pamer. Dia malah merasa dirinya itu nggak mampu. Dia malah merasa dirinya itu nggak hebat. Dia malah merasa dirinya itu nggak bisa apa-apa. Padahal dia itu bisa apa-apa. Sama kayak kita lihat film Kungfu Hustle kan. Atau kita lihat film Kungfu Panda sama kan. Nah sama seperti itu. Nah justru anak-anak muda ini, ya saya nggak ngomong anak muda pada keseluruhannya, tapi yang merasa paling hebat, yang merasa baru bisa, atau baru aja pegang duit 10 juta pertama, udah berasa kayak yang punya dunia dia. Ini gimana dia mau punya 100 juta ya? Iya kan? Nah tapi dia udah merasa dia yang paling dia yang paling jago. Dia udah merasa dirinya nasabah prioritas. Orang nasabah prioritas itu malah nggak tampil di sosmed. Akunnya itu akun yang biasa aja, nggak pernah tampil. Malah nggak centang biru akunnya. By the way sekarang centang biru bisa beli juga ya. Dari sini kan kita bisa melihat bahwa Dunning-Kruger effect ini itu sangat menghinggapi oleh kaum-kaum pemula, kaum-kaum bodoh. Dan ini level kebodohan yang level kedua. Merasa ini kita bisa menjadi lebih bijak. Jangan sampai kita terkena efek Dunning-Kruger. Tapi apakah sah-sah saja Pak seseorang mengalami Dunning-Kruger effect? Sah-sah saja. Ya namanya anak muda panas ya, baru aja merasa hebat, baru aja merasa canggih. Ya itu sah sampai dia nanti jatuh ke lubangnya sendiri. Ketika itu dia baru belajar. Dari situlah akhirnya dia baru sadar dan sadar dari kebodohannya. Sama seperti kayak orang yang kita lagi hype ini kripto. Seolah-olah kripto itu semua permasalahan finansial. Kerjaan apapun semua pasti kalah sama kripto. Orang yang nggak invest di kripto akan miskin seumur hidup. Ini kan kata-kata ya dari siapa ya, saya nggak tahu ya. Sementara lagi mata uang rupiah dan dolar tidak akan bernilai. Mata uang fiat ini nggak guna. Ya, ini cuma menguntungkan sistem daripada mereka yang mengerti tentang konspirasi. Ini adalah kepercayaan dari level Dunning-Kruger. Sahabat SW30, negara itu tidak sebodoh itulah. Apakah dengan ada kripto itu lantas pencipta kripto itu lebih hebat daripada yang punya negara? Ya nggak sebodoh itulah. Negara itu punya fundamental, punya underlying. Mereka itu punya banyak faktor-faktor. Saya ini pernah diskusi dengan salah satu gubernur BI. Ya, saya nggak usah sebut namanya siapa. Salah satu gubernur BI, Bank Indonesia. Gubernur BI itu kan punya cabang ya, provinsi. Ketika saya diskusi tentang hal ini, dia bilang, ya ini kan sepertinya kayak musuh daripada sistem pemerintahan yang sudah ada. Jadi ini seperti kayak mereka itu mau menciptakan security system sendiri. Dan lucunya, saya nggak mengatakan demikian itu berarti kripto itu salah, ya tidak. Tapi yang saya tidak setuju adalah seolah-olah kripto itu adalah satu-satunya cara menuju kaya gitu. Blow on sekali, ini kan bodoh banget. Nah ini Dunning-Kruger. Baru aja cuan dikit dari kripto, baru aja dapat keuntungan 50% dari kripto, udah merasa dia itu yang punya dunia gitu. Nah itu banyak orang mengalami fase-fase seperti ini. Jadi ingat postingan ini ya, seolah-olah pekerjaan apapun itu kalah dibandingkan kripto. Semua pekerjaan itu salah, jadi banyak orang yang nasibnya itu akan bangkrut tahun depan kalau nggak cepat invest di kripto dan sebagainya. Apalagi banyak yang ngakunya profesional nggak mau sekolah, tapi full time saja di kripto saja. Buat apa sekolah?
Ya saya nggak tahu ya, ini saya cuma bisa berani bilang betul sih kalau mau kaya itu nggak harus sarjana gitu. Tapi kalau Anda mau jadi seorang profesional ya memang Anda harus jadi sarjana. Anda mau jadi arsitektur ya Anda harus kuliah arsitek. Anda mau jadi dokter ya harus kuliah kedokteran. Mana bisa Anda jadi dokter nggak kuliah. Tapi kalau Anda mau kaya ya memang nggak perlu sekolah, bener sih. Tapi apakah ini Dunning-Kruger effect? Jelas. Dunning-Kruger itu memberikan sebuah kebenaran yang sangat rendah. Tetapi seolah-olah dia yang paling hebat. Ya nggak demikian. Ini diketawain ini kalau sama teman-teman saya para pengusaha-pengusaha real estate, properti, miliarder diketawain semua ini. Yang asetnya triliunan semua ketawa semua. Statement-statement kayak anak kecil ini ditertawain semua. Nah, yang ketiga adalah level kebodohan tentang level konfirmasi. Individu itu telah berpendapat, punya keyakinan yang sangat kuat dan resisten terhadap informasi yang bertentangan. Dia ini cuma percaya pada satu orang sumber. Sumber lain dia nggak mau percaya. Pokoknya, nah kalau sudah orang-orang level kebodohan ini, kalau sudah pakai kata pokoknya ini yang repot. Saya nggak mau dengar kata-kata lain pokoknya, nah ini sudah repot. Orang kalau sudah level kebodohan ini, semakin lama itu semakin bebal. Jadi mereka menggunakan setiap informasi baru hanya untuk mengkonfirmasi apa yang telah mereka percayai, mengabaikan bukti atau pendapat yang bisa mempertanyakan keyakinan tersebut. Ini mengarah pada sikap yang bias dan tertutup pada perspektif orang lain. Dia selalu menganggap dirinya paling benar, dia sudah menganggap dirinya itu paling hebat, kecenderungnya menghina keyakinan lain, menghina industri lain, menghina persepsi lain. Pokoknya nggak ada usaha yang paling hebat kecuali usahanya dia. Nggak ada agama yang paling hebat adalah agamanya dia. Nggak ada kitab suci yang paling hebat adalah kitab sucinya dia. Nggak ada guru yang paling hebat kecuali gurunya. Nah, ini banyak orang seperti ini. Nah ini level konfirmasi karena dia merasa gurunya yang paling canggih, guru yang paling hebat. Nah suatu hari kalau dia terkena sebuah problem, yaitu gurunya dikalahkan. Nah ini nanti jadinya seperti kayak bom Hiroshima. Itu seperti waktu saya pernah ngundang Pak Guru Gembul, yaitu orang Jepang waktu itu sangat percaya bahwa kaisar itu seperti Tuhan. Nggak ada yang bisa mengalahkan kaisar. Kaisar itu pokoknya sudah Tuhannya deh. Semua itu kaisar. Dan akhirnya ketika Jepang itu runtuh oleh bom Hiroshima dan Nagasaki, oleh sekutu, dan detik itu juga, memang Jepang kuat saat itu. Karena Jepang kan negara kecil. Dia ekspansif kemana-mana, dia melakukan penjajahan di mana-mana. Dan akhirnya hancur. 3,5 tahun saja Jepang itu sudah bisa membuat sistem Romusa loh di Indonesia. Hebat sekali Jepang pada saat itu. Jepang juga berusaha menjajah China, menjajah mana. Pokoknya semua dijajah sama Jepang. Karena dia mau memperluas wilayah. Dia merasa dirinya yang paling hebat saat itu. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Mengarah pada sikap yang bias tertutup terhadap perspektif. Dan dia menganggap waktu itu kaisarnya paling hebat. Dan akhirnya ketika Jepang itu dihancurkan oleh bom Nagasaki dan Hiroshima, tahu apa yang terjadi? Hancurlah Jepang detik itu juga. Dan semua orang Jepang syok. Banyak orang yang sampai detik ini katanya kakek neneknya itu karena dampak bom nuklir itu sampai kena efek radiasinya itu sampai turun-temurun loh. Itu mengancam DNA kesehatan mereka. Makanya orang Jepang kan sekarang sangat berbeda jauh dengan orang Jepang di era kemerdekaan, era 45. Orang Jepang sekarang itu termasuk orang yang paling sopan di dunia. Negara Jepang itu termasuk negara yang paling halus. Lebih halus sama kayak orang Jawa. Itu negara Jepang. Mereka tuh santunnya luar biasa. Dan mereka tuh kalau mendengar masa lalu itu, mereka tuh masih merasa sangat malu sekali kalau melihat perilaku daripada generasi yang sebelumnya. Karena mereka menghancurkan negara demi kekuasaan, mereka siap ekspansi penjajahan kemana-mana. Nah, level konfirmasi itu sama seperti itu. Dia hanya mau dengar dari satu sumber, yaitu apa kata kaisar, titik. Ya kan? Jadi dia tidak menggunakan sebuah analogi atau intelektual atau logika, itu yang akhirnya menjadikan dia masalah. Nah, ini terjadi ketika investor hanya mencari informasi yang mengkonfirmasi pilihan investasinya saja, mengabaikan risiko atau pandangan yang berlawanan. Dia tidak lagi mau baca informasi tentang makroekonomi. Pokoknya saya cuma percaya ini gitu. Ini seperti investor terus menambahkan saham tertentu ke portofolionya karena yakin itu akan terus naik dan tidak peduli data-data yang lain. Level konfirmasi ini juga bahaya. Ini yang akan membuat orang hancur. Level konfirmasi seperti ini juga harus dicek dulu kebenarannya. Yang terbaik itu adalah cek kebenaran dari dua sisi. Kita nggak bisa cuma cek kebenaran dari satu sisi bahwa kita sudah merasa diri paling benar dan paling hebat. Saya mau ambil satu contoh yang lagi hype sekarang. Indonesia ini kan sepak bolanya semakin bagus ya. Nah, jadi saya juga sudah pernah membuat
video tentang Sinteyong ya, sepak bola. Tapi kan kita tahu saat ini kan ada satu pengamat atau pundit bola yang sangat agak anti Sinteyong yang kita sebut dengan namanya Bung Towel. Bung Towel ini kan intinya tuh setiap statement dia itu kan mencari pembenaran bukan kebenaran. Dia itu selalu mencari celah untuk pembenaran. Statementnya, kata-katanya memang pinter, dia main kata-kata, tetapi dia ini ujung-ujungnya bukan yang penting Indonesia menang, tapi nggak tahu dia itu punya satu teori lah, apalah yang dia ngomong ya, Indonesia itu lokal pride lah, apalah, naturalisasi lah. Ya saya nggak mau terlalu bahas di sini, tapi intinya kalau Anda penggemar bola kan, di menit ini Anda pasti paham kan cerita Bung Towel ini kan. Ini sebagai salah satu contoh bahwa dia memberikan statement yang penting kebenaran versi dia sendiri. Dia di level konfirmasi ini. Dan orang yang mengikuti cerita Bung Towel adalah orang yang sejenis itu. So contoh juga cerita tentang Israel dan Palestina. Orang yang pro Israel akan selalu ngomong Palestina salah, Palestina jahat. Tapi begitu juga orang yang pro Palestina selalu ngomong Israel itu jahat. Saya nggak mau bahas di sini. Mana benar, mana salah. Oke? Begitu juga Ukraina dan Rusia. Orang yang pro sama Ukraina, dia akan mencari celah siapa yang berani nyerang Rusia, dia akan dukung kata-kata Ukraina. Rusia itu kejam lah, Rusia itu beginilah, Rusia itu begitulah. Mau dicari satu pro Ukraina, cukup dia statement aja, saya ini orang Ukraina, saya ini ingin merdeka dari Rusia dan seterusnya dan seterusnya. Intinya seperti itu. Tahu apa yang terjadi? Pokoknya semua pro Ukraina benar. Nah, itulah level konfirmasi. Dia nggak mau tahu dari orang lain. Nah, jadi level kebebalannya atau level keras kepalanya, level kebodohannya itu semakin akut menurut saya di level konfirmasi. So banyak yang cari pembenaran bukan kebenaran. Nah oleh sebab itu ini yang keempat, level hitam dan putih. Nah ini levelnya lebih keras kepala lagi. Individu pada level ini hanya melihat dunia itu cuma dua, hitam dan putih. Dia nggak mau lihat abu-abu. Mereka tidak kenal warna yang lain. Mereka hanya mengambil satu perspektif, hanya mengambil satu sisi. Sisi yang lainnya salah. Tidak ada sisi yang lain benar. Ini melibatkan keputusan keuangan yang sangat polarisasi. Baik itu investasi yang sempurna atau bencana total. Misalkan seseorang menganggap semua utang itu buruk. Dia nggak mau tahu semua namanya utang itu buruk. Padahal jujur, perusahaan mana hari ini yang besar yang nggak punya utang? Jadi dia menganggap itu semuanya hutangnya itu buruk. Itu salah semuanya. Kemudian menguntungkan daripada menggunakan uang pribadi secara langsung gitu. Padahal apakah hutang itu jelek? Ya tidak. Hutang itu tergantung gitu loh. Ada hutang baik, ada hutang buruk gitu loh. Hutang baik ya digunakan untuk modal kerja. Hutang buruk ya digunakan untuk berjudi, foya-foya, menghambur-hamburkan uang. Kan seperti itu saya sudah pernah bahas. Tapi kalau orang yang prinsipnya namanya hutang itu jelek. Nah ini kan level kebodohan tingkat dewa ini menurut saya. Inilah namanya level kebodohan hitam dan putih. Contoh juga fanatik sama Donald Trump. Orang yang sudah fanatik sama Donald Trump dia nganggap Partai Demokratnya Amerika itu semuanya salah gitu. Pokoknya Trump effect pokoknya. Begitu juga orang yang sudah fanatik sama Demokrat, dia nganggap Trump itu salah gitu. Amerika ini parah ini, pokoknya mereka lagi kuat kubu-kubunya ini. Dan fanatik pada paslon tertentu sama gitu, di Indonesia juga sama. Yang fanatik sama satu orang paslon, pokoknya yang dia ngomong dari paslon lain semuanya salah gitu. Gak ada yang benar gitu. Nah ini sudah level hitam dan putih. Pokoknya kalau sudah level seperti ini, wah ini udah levelnya akut ini menurut saya. Dan ini level yang paling benar. Yaitu level kelima yang paling ekstrim. Ketika seseorang benar-benar yakin bahwa mereka hanya yang paling benar. Pokoknya orang lain salah, hanya dia yang paling benar. Mereka tidak hanya menolak pandangan yang berbeda, tapi juga seringkali merasa perlu untuk memaksakan keyakinan mereka pada orang lain. Agamaku yang paling benar. Agamaku yang paling hebat. Agama orang lain salah. Kitab suciku yang paling benar. Kitab suciku yang paling hebat. Kitab suci orang lain salah. Partai politikku paling benar. Partai politikku yang paling hebat. Partai politikmu itu karbitan. Dan dia cenderung tidak sungkan-sungkan untuk menghina keyakinannya orang lain. Pandanganku ini paling benar. Pandanganmu itu salah. Kamu seharusnya ikut ajaranku. Kalau kamu ikut ajaranku, kamu akan mencapai ini. Kamu akan mendapatkan ini. Nah ini udah ngawur. Ini adalah bentuk dogmatisme, doktrinisme yang mengarah pada intoleransi dan pengucilan terhadap siapa saja yang tidak sependapat. Nah ini level kebenaran yang sudah. Dia merasa komunitasnya paling hebat, komunitasnya paling benar. Ini terjadi di mana seseorang begitu yakin dengan strategi keuangannya sehingga menolak semua saran atau kritik. Contoh seperti pengusaha yang menolak diversifikasi karena harus percaya pada satu aset yang akan terus menguntungkan dan menutup diri terhadap peluang investasi lain. Nah, itulah seperti ini. Jadi pengusaha seperti ini, dia pokoknya saya cuma percaya ini gitu. Saya nggak percaya yang lain gitu. Nah, ini bahaya gitu.
itu sudah level kebenaran yang paling benar. Dia udah merasa dirinya paling benar. Ini repot, ini semakin keras kepala. Nah, oleh sebab itu, maka menurut Neil deGrasse Tyson, ini ada satu teori 3 macam kebenaran. Neil deGrasse Tyson itu pernah bilang bahwa kebenaran itu ada 3 jenis yang namanya kebenaran objektif atau objective truth. Ini adalah fakta yang bisa dibuktikan dengan eksperimen atau pengamatan, tidak tergantung pada pendapat pribadi. Contohnya, zaman dulu orang percaya bahwa matahari mengelilingi bumi. Percaya loh. Tapi faktanya adalah sebenarnya bumi yang mengelilingi matahari. Tapi dulu ada teori mengenai matahari mengelilingi bumi. Bahkan ada juga yang mengatakan teori bumi datar gitu. Ya kan, bumi ini datar gitu. Bumi itu nggak bulat gitu. Nah, ini kan kebenaran objektif. Ya, mungkin kalau negara-negara komunis yang saat ini seperti Korea Utara, Tuhan saya Kim Jong Un gitu loh, nggak ada lagi orang lain. Itu sudah kebenaran objektif gitu. Pokoknya bisa memimpin negara ini adalah pemimpinku gitu. Wah, itu seperti itu. Itu sudah kebenaran yang objektif. Yang kedua adalah kebenaran personal. Nah, kebenaran personal adalah kepercayaan atau keyakinan yang mungkin tidak berdasar pada bukti objektif, tapi penting bagi individu yang mempercayainya. Contoh, kebenaran pribadi adalah kebenaran agama seseorang. Kepercayaan bahwa dirinya yang paling ganteng atau cantik itu juga kebenaran personal. Sejelek apapun tapi dia mengatakan, saya ganteng, saya cantik, lu mau ngomong apa? Dia udah gak peduli. Begitu juga sebaliknya, ada yang orang yang merasanya dirinya itu jelek, dirinya itu gak cantik, padahal dia itu cantik. Nah, ini kan kebenaran personal. Dan yang ketiga adalah kebenaran politik atau sosial. Kebenaran politik atau sosial ini adalah ide atau norma yang diterima suatu kelompok atau masyarakat dan bisa berubah tergantung konteks sosial dan politik. Contohnya adalah cerita Indonesia tentang penjajahan Belanda dan Jepang. Saya ini pernah melihat istri saya ini dan anak-anak saya ini kan suka ngikutin influencer Jerome ya. Halo Jerome. Nah, Jerome itu pernah ngomong gitu loh sama teman-temannya Waseda Bos itu, saya nggak hafal namanya. Jerome tuh pernah ngomong loh, negaramu itu pernah menjajah saya loh 3,5 tahun dulu. Waktu dari tahun 42 sampai 45 gitulah kurang lebihnya. Saya nggak lihat secara persis. Dan teman Jepangnya tuh kaget. Hah? Betulkah? Wah, berarti negaraku ini pernah menjajah. Mereka tuh sampai malu. Sorry ya, aku ini pernah menjajah negara kamu. Artinya apa? Orang Jepang itu dibalikkan faktanya. Di satu sisi Indonesia itu pernah dijajah oleh Jepang, tapi Jepang secara historical dia mungkin menghapus sejarah itu bahwa dia pernah menjajah Indonesia. Nah, saya juga pernah belajar dari salah satu politikus terkenal di Indonesia. Dia bilang bahwa sejarah itu adalah milik politikus yang berkuasa. Sejarah itu adalah milik politikus yang pemenang. Hanya pemenang yang menciptakan sejarah. Benar. Nah, waktu itu Indonesia merdeka ya Indonesia akan klaim bahwa Indonesia pernah dijajah gitu loh. Nah, Jepang dari pihak yang kalah dibom sama sekutu, dia menghapus sejarah itu. Sama gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa 3 macam kebenaran ini itu akan menjadikan seseorang itu menciptakan pengikut-pengikut yang tolol menurut saya, pengikut-pengikut yang bodoh gitu. Dan semakin sudah salah, sudah keliru, bebal pula. Nah, itulah kebenaran yang level yang paling kelima, yaitu level merasa diri paling benar. Oleh sebab itu, saran supaya Anda nggak jadi orang bodoh ada 5 ya. Pertama, verifikasi fakta. Jangan mudah percaya, apalagi di zaman internet yang begitu cepat. Setiap hari Anda nonton berita-berita yang menurut saya source-nya itu nggak pas ya. Yang kedua, berpikirlah kritis. Harus berpikir kritis. Jadi lihat dari dua belah pihak. Kalau kita dengar dari dua belah pihak, itu saya rasa akan lebih benar. Atau tanya informasi yang lebih tepat dari banyak source. Yang ketiga adalah edukasi berkelanjutan. Jadi nggak semata-mata kita cuma nonton konten TikTok 1 menit atau konten YouTube short 1 menit tapi lantas kita bisa menyimpulkan, belum tentu. Tapi kita harus cari kebenaran yang lebih dalam. Yang keempat adalah dengarkan berbagai sudut pandang. Kita nggak bisa cuma dengar dari satu sudut pandang, kita harus dengar dari banyak sudut pandang. Dengan demikian kita akan terbuka, wawasan kita akan terbuka. Dan yang kelima adalah refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenungkan keyakinan Anda, bersikap terubah terhadap perubahan berdasarkan bukti-bukti yang baru. Nah, dari sini saya yakin kita akan terlepas daripada 5 level kebodohan ini. So, sahabat SP30, bagaimana dengan video kali ini? Silakan spill atau senggol teman Anda yang Anda anggap merasa paling bodoh melalui video ini. Berani nggak Anda share video ini kepada mereka? Kalau mereka setelah share video ini, mereka tambah marah-marah, memang mereka orang yang bodoh sesungguhnya. Oke, jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa.